Nah, saya juga pernah mendengar nih katanya selain bisa melancarkan pernafasan, juga bisa melancarkan aliran darah, ini juga bisa membuat sakit perut itu hilang. Nah, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, katanya Siap. Rasul juga pernah mengiyakan nih kalau misalnya sholat itu bisa menyembuhkan sakit perut. Bener nggak sih Ustadz Syam, ini mohon penjelasannya nih. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Dikdat Kalau orang serta dulu kantongin batu ya. kantongin Iya nih, nempel ke tembok gitu atau ya. dipegang atau dipakai apa namanya Bib? Karet-karet gelang itu ya Bib ya. Iya. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Nabi melihatnya berbaring sambil dia kesakitan perutnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau sakit perut? Maka sahabat Abu Hurairah menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, bangunlah dan sholatlah. Karena sholat itu membawa kesembuhan. Au kama qala Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah itu enggak serta-merta gitu nyuruh orang sholat lagi sakit perut gitu ya. Rasulullah SAW juga melihat keadaan orang gitu. Karena pada suatu ketika juga ada orang yang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabatku sedang diare. Maka kata Rasulullah katakan, berikan dia madu. Maka orang itu diberikan minum madu, maka orang ini kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tambah parah. Ya Rasulullah, tambah parah diarenya. Rasulullah katakan, berikan dia madu. Dikasih madu lagi, dia kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, makin parah diarenya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu benar bahwa madu itu obat daripada segala penyakit dan perutmu itu pembohong. Perutmu itu bohong. Balik lagi kasih madu lagi. Maka ketika dikasih madu setelah itu ada kesembuhan. Terjadi kesembuhan pada orang tersebut. Kenapa? Supaya menghilangkan kekhawatirannya, sugesti-sugestinya. Subhanallah. Itulah pentingnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya segala penyakit yang ada itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka subhanallah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat mengeluh. Ada juga sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah lagi sakit perut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Letakkan tanganmu di atas yang engkau rasakan sakit, maka bacalah basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah, Bismillah, Bismillah. Atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau minimal Bismillah tadi. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan kekuasaanmu ya Allah dari segala jenis kejahatan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Jadi kalau misalnya kita rasakan sakit perut, itu Rasulullah meminta kita untuk membaca basmalah 3 kali di tempat yang sakit. Misalnya sakit gigi juga bisa gitu ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sakit datang kepada Nabi itu enggak serta-merta, ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah sembuhkan aku, doakan aku agar sembuh. Nabi juga nanya gitu, udah ke dokter belum? Udah berobat belum? Ya. Udah nyobain ini belum? Udah nyobain ini belum? Jadi ternyata kita diminta ikhtiar oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan disuruh berikhtiar untuk berusaha dulu dengan usaha kita, baru setelah itu tawakal ala Allah. Tapi ikhtiar itu juga termasuk tawakal. Ikhtiar itu juga termasuk tawakal. Ada enggak kira-kira misalnya Mas Mikdak nih lagi sakit ya misalnya, atau anak lagi sakit misalnya ya, subhanallah ya semua manusia pasti sakit. Ada enggak kira-kira jaminan kalau kita ke dokter pasti sembuh? Gak ada. Gak ada. Tapi itu bentuk ikhtiar kita. Betul. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak jaminan kira-kira kalau misalnya kita minum satu obat, oh obat ini mengandung ini menyembuhkan ini. Yakin gak kira-kira obat itu menyembuhkan? Tidak. Kita minum sebagai bentuk ikhtiar, namun tawakkal ala Allah, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kama qulta fi kitabik wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kamu sakit, akulah yang menyembuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashfin, dialah Allah yang akan menyembuhkannya. Jadi Rasul tuh banyak juga sahabat-sahabat yang datang mengeluh kepada baginda Nabi SAW. Betapa Rasulullah SAW mengajarkan teknik-teknik pengobatan. Contoh, Rasulullah yang pertama mengajarkan untuk minum madu. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan untuk minum habatus sauda.
Rasulullah juga mengajarkan pola hidup yang benar gitu. Pola hidupnya, pola makannya ya misalnya berhenti sebelum kenyang gitu, jangan terlalu kekenyangan. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya jangan mencampurkan ini dan ini, yang laut dengan yang darat misalnya. Kemudian jangan terlalu berlebih-lebihan ketika makan, wala tubadzir tabadzira. Itu juga pola makannya sudah diatur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk menjaga kesehatan, kita juga mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah juga mengajarkan apa lagi teknik pengobatannya? Ada misalnya bekam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kompres itu dari Rasulullah. Masya Allah. Kalau lagi demam, demam itu daripada neraka jahanam, dari api gitu ya. Maka dinginkanlah dengan air. Air yang terbaik adalah air wudhu atau air yang suci gitu. Wah, Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita udah tahu ilmunya, ternyata Islam itu sangat dalam ya. Masya Membahas Allah, segala Masya Allah. sesuatunya. Bahkan dari segi kesehatan pun, tadi baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan contoh-contohnya ya. Betul. Tapi jangan lupa ikhtiar. Misalnya sekarang jamaah lagi di rumah, lagi sakit, ke dokter dulu. Baru setelah itu kita bertawakal sama Allah. Masya Allah.